Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya, Indri Victoria Emanuela Uy dengan Rafa Fadil Dwananda akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul distribusi file system. Pertama, kami di dalam materi ini terdiri dari pendahuluan, komponen dan fitur DFS, sejarah DFS, aplikasi DFS, implementasi DFS, dan kelebihan dan kekurangan DFS. Yang pertama, pendahuluan. Ada pengertian yaitu distribusi sistem file system atau DFS adalah sistem yang didistribusikan pada beberapa server file atau beberapa lokasi. Hal ini memungkinkan programmer untuk mengakses file dari jaringan atau dari komputer manapun. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna sistem terdistribusi secara fisik untuk berbagi data dan sumber daya mereka dengan menggunakan common file system. Berikutnya ada komponen dan fitur DFS. Komponen DFS terdiri dari dua, yaitu transparansi lokasi, yaitu melalui komponen namespace. Yang kedua ada redundasi melalui komponen replikasi file. Jika terjadi sesuatu seperti failure atau heavy load, komponen ini bersama-sama meningkatkan ketersediaan data dengan memungkinkan berbagai data di lokasi yang berbeda untuk dikelompokkan secara logis di bawah satu folder yang dikenal sebagai root DFS. Yang berikut ada fitur DFS. Yang pertama ada transparansi untuk menyembunyikan apa yang tidak perlu diketahui oleh pengguna. Yang kedua, mobilitas pengguna. Fitur ini akan secara otomatis membawa directory home pengguna ke node ke tempat pengguna login. Yang ketiga ada kinerja. Kinerja didasarkan pada waktu rata-rata yang diperlukan untuk meyakinkan permintaan klien. Waktu ini mencakup waktu CPU, waktu yang dihabiskan untuk mengakses penyimpanan sekunder, dan waktu akses jaringan. Yang keempat ada sederhana untuk digunakan. Interface pengguna sistem file harus disederhanakan dan jumlah perintah dalam file harus sedikit. Yang kelima ada ketersediaan tinggi. Sistem file terdistribusi harus dapat melanjutkan jika terjadi kegagalan seperti kegagalan tautan, kegagalan node, atau kerusakan drive penyimpanan. Yang keenam ada skalabilitas. Sistem terdistribusi baik yang harus dibangun untuk menskalakan dengan cepat seiring dengan bertambahnya jumlah node dan pengguna dalam sistem. Yang ketujuh ada kendala tinggi. Karena sistem tidak dapat selalu berjalan dengan normal, maka sistem tersebut harus membuat salinan cadangan dari file kunci yang dapat digunakan jika file asli hilang. Yang kedelapan ada integritas data. Integritas data yang disimpan dalam file bersama harus dijamin oleh sistem file. Artinya, permintaan akses bersama dari banyak pengguna yang bersaing untuk akses ke file yang sama harus disinkronkan dengan benar. Yang kesembilan ada ketersediaan tinggi. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasis daftar akses kontrol atau akses control list. Dan yang terakhir, heterogenitas. Heterogenitas dalam sistem terdistribusi tidak dapat dihindari sebagai akibat dari skala yang besar. Pengguna sistem terdistribusi heterogen memiliki pilihan untuk menggunakan beberapa platform komputer untuk tujuan yang berbeda. Selanjutnya adalah sejarah DFS. Komponen server dari sistem file terdistribusi awalnya diperkenalkan sebagai fitur tambahan. Itu ditambahkan ke Windows NT 4.0 server dan dikenal sebagai DFS 4.1. Kemudian dimasukkan sebagai komponen standar untuk semua edisi Windows 2000 server. Dukungan sisi klien telah disertakan dalam Windows NT 1.0 dan juga di versi Windows yang lebih baru. Jika terjadi failure atau heavy load, komponen ini bersama-sama meningkatkan ketersediaan data dengan memungkinkan berbagai data lokasi yang berbeda untuk dikelompokkan secara logis di bawah satu folder yang dikenal sebagai root DFS. Kernel Linux 2.6.14 dan versi setelahnya datang dengan klien SMB VSS yang dikenal sebagai SIF yang mendukung DFS
Mac OS X 10.7 dan seterusnya mendukung Mac OS X device. Selanjutnya Dan menjelaskan teman saya. selanjutnya ada aplikasi dari DFS itu sendiri. Yang pertama adalah NFS. Jadi NFS adalah singkatan dari sistem file jaringan. Ini adalah arsitektur client server yang memungkinkan pengguna komputer untuk melihat, menyimpan, dan memperbarui file dari jarak jauh. Protokol NFS adalah salah satu dari beberapa standar sistem file terdistribusi untuk Network Attached Storage atau NAS. Yang kedua ada CIFS. CIFS adalah singkatan dari Common Internet File System. Jadi CIFS adalah aksen dari SMB atau Server Message Blocks. Artinya CIFS adalah aplikasi protokol SMB yang dirancang oleh Microsoft. Yang ketiga ada Hadoop. Jadi Hadoop adalah sekelompok layanan perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Jadi ini memberikan kerangka kerja perangkat lunak untuk penyimpanan terdistribusi dan pengoperasian data besar menggunakan model pemrograman MapReduce. Jadi inti dari Hadoop berisi bagian penyimpanan yang dikenal sebagai Hadoop Distributed File System atau HDFS dan bagian operasi yang merupakan model pemrograman MapReduce. Yang keempat ada NetWare. Jadi NetWare ini adalah sistem operasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Novell.Incorporation. Jadi ini terutama digunakan multitasking gabungan untuk menjalankan layanan yang berbeda pada komputer pribadi menggunakan protokol jaringan IPX. Dan selanjutnya adalah ada implementasi dari DFS. Jadi ada dua di mana di DFS ini dapat diimplementasikan. Yang pertama ada standalone DFS namespace. Jadi ini memungkinkan untuk hanya roots DFS yang ada di komputer lokal dan tidak menggunakan Active Directory. Jadi DFS standalone hanya dapat diperoleh di komputer di komputer tempat DFS itu dibuat. Itu tidak memberikan pembebasan kesalahan dan tidak dapat ditautkan ke DFS lainnya. Dan root DFS ini bersifat mandiri ini jarang ditemukan karena keuntungannya yang terbatas. Yang kedua ada domain-based DFS namespace. Jadi DFS roots berbasis domain terintegrasi dengan Active Directory dan menyediakan replikasi topologi DFS di seluruh domain. Dalam kurung, tetapi bukan replikasi folder kecuali secara khusus mengkonfigurasinya untuk replikasi. DFS roots berbasis domain ini harus di-hosting di server anggota domain. Topologi DFS secara otomatis dipublikasikan ke Active Directory untuk menyediakan akses ke semua pengguna di domain dan di domain terpercaya. Harus tunduk pada izin akses mereka. Dan ini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan DFS. Yang pertama ada kelebihan DFS, yaitu DFS memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses atau menyimpan data. Selanjutnya DFS mungkin data untuk dibagikan dari jarak jauh dan meningkatkan ketersediaan file, waktu akses, dan efisiensi jaringan. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas untuk mengubah ukuran data dan juga meningkatkan kemampuan untuk bertukar data. Dan sistem file terdistribusi memberikan transparansi data bahkan jika server atau disk gagal atau rusak. Dan ini adalah kekurangan DFS. Yang pertama, dalam sistem file terdistribusi, node dan koneksi perlu diamankan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa keamanan dipertaruhkan. Ada kemungkinan hilangnya pesan dan data dalam jaringan saat berpindah dari satu node ke node lainnya. Dan koneksi database dalam kasus DFS ini, sistem file terdistribusi, dapat dikatakan rumit. Dan juga penanganan database tidak mudah dalam sistem file terdistribusi dibandingkan dengan sistem pengguna tunggal. Dan ada kemungkinan overloading akan terjadi jika semua node mencoba mengirim data sekaligus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.